Agama Islam dibawa Nabi memberikan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Canangan itu, pegang itu. Kalau kita belajar Islam dengan benar, kita bakal hidup bahagia di alam dunia, di akhirat. Bahkan kalau kita beragama secara benar, kita telah mengamalkan Pancasila. Mustahil orang beragama tidak mengamalkan Pancasila, mustahil. Justru tiada agama tiada Pancasila tanpa agama. Artinya orang yang berpancasila itu pasti beragama. Pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Kita bertauhid kepada Allah, qul huwallahu ahad. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil disebut sampai 2 kali. Adil, kemanusiaan yang beradab, dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kata adil disebut 2 kali. Islam wajib bahkan menyarankan khutbah Jumat gitu. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Setiap khutbah dicanangkan sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan. Baru nanti idzadzul qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Belakangan setiap Allah memerintahkan sesuatu enggak sembarangan. Mengurutkan sesuatu dengan tertib tidak sembarangan. Punya adil dulu dan kebaikan. Kita udah adil sama diri kita. Kita udah adil sama tetangga, sama rumah tangga kita, sama istri kita. Udah adil sama anak kita. Pribadi dulu, kita udah bisa mengadili diri kita. Untuk mengadili diri kita udah adil. Nih Ane kasih gambaran nih. Ane sengaja ngedidik kalian nih duduk ngaji nih. Duduk bener-bener ngaji, pulang bawa ilmu, berakhlak yang baik. Bukan sekedar masuk kanan kiri, tibang pintar doang sih. Banyak yang keblinger. Pengamalan yang perlu. Nih orang dulu, kita ngaji di Kuitang, jalan kaki itu masih ada kok orang sini. Waktu itu udah almarhum, mungkin Anda udah gak ketemu lagi ya. Cerita orang Ceger kalau ngaji ke Kuitang jalan kaki, mulai dari kapan? Dari malam, karena jalan bisa 3-4 jam. Kuat orang-orang dulu, Masya Allah. Kita kuat dulu, sekarang lemah. Itu gara-gara gitu. Ke Alfa dikit, ke Indomaret dikit, ke warung dikit, ke tetangga dikit, 100 meter 200 meter pakai anak 17 tahun 20 tahun lihat aja lete-lete miali ya. Kita tabung ke 10 orang juga masih kuat ya, lete-lete. Kita 17 tahun naik sepeda ke daerah UIN ke rumah saudara Anda sekolah SMP 15 tahun dari Kebon Baru ke Pasar Minggu naik sepeda. Anak sekarang bakal mau pingsan. Iya, kekuatan udah beda. Rasa kemanusiaan yang Anda takutin, rasa kemanusiaan yang gak ada. Dulu kita ngaji di Al-Hawi, kita ngaji di Kuitang, kita ngaji Sayyidil Walid. Kita tiap minggu datang ke mereka. Tuh yang namanya ngaji nyamperin ilmu, bukan ilmu yang disamperin. Ini pahamin dulu pakai hati ya. Datang. Adapun guru-guru tersebut nih, boleh jadi hanya tiap tahun kita undang untuk hadir ke daerah kita. Sedangkan kita setiap minggu, sekarang sebalik. Ustadz Hasan, Ana, Ustadz Rahman, Ustadz Habib Hamid ya, atau Habib Abdurrahman datang ke daerah kita. Nah sekarang pertanyaan, kalian pernah gak datang ke daerah beliau? Ngaji ke rumah beliau? Datengin. Ini nanti ada sidang Allah. Inti adil gak tuh sama diri ente? Itu harus dipelajarin. Nih Anda udah canangkan, kalau kalian tidak adil sama diri kalian, ingat ada hukum dari Allah Ta'ala. Akhirat udah ketahuan, dunia kita bakal belangsak. Makanya ngaji yang liatin tetap belangsak kehidupan dunianya. Apalagi akhirat. Di akhirat nanti ditanya, kamu berguru sama siapa? Misalnya nih aneh lagi ngajar, jadi sama aneh nih ngomongin ya. Contohnya aneh sama Habib Faisal. Oh iya, Habib Faisal datang tiap minggu, tiap bulan, datang tiap bulan. Hujan panas, ini bawa istri lagi naik motor. Dijaga gak keselamatannya? Dikawal gak? Dijemput gak? Kagak. Itu aja udah salah tuh. Tapi ane ikhlas, ane ridho, gak usah dituntut. Kata malaikat, ntar dulu, ada lagi. Dia orang datang gak ke situ? Akhirnya apa? Keadilan gak ada, sifat rasa kemanusiaan gak ada. Itulah sila kedua dirancangkan oleh nasionalis dan para ulama. Kemanusiaan yang adil. Manusia kita gak manusia lagi. Kita maunya menang sendiri.